1. Pada hakikat pendidikan jasmani merupakan a. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik. b. Proses pendidikan yang bertujuan perubahan holistik. c. Proses pendidikan sebagai arena bermain siswa. d. Proses pendidikan yang mencengkup 3 ranah domain. Jawabannya, b. Proses pendidikan yang bertujuan perubahan holistik. 2. Beberapa aliran filsafat pendidikan yang berpengaruh dalam pengembangan pendidikan jasmani antara lain adalah a. Idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. b. Profesionalisme, idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. c. Idealisme, realisme, pragmatisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. d. Idealisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. Jawabannya adalah a. Idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. 3. Aliran filsafat pendidikan yang pelaksanaannya harus ditekankan pada kebutuhan anak adalah a. Kognitivisme, b. Afektivisme, c. Humanisme, d. Psikomotorisme. Jawabannya adalah c. Humanisme. 4. Tujuan pendidikannya membentuk individu yang mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab dalam masyarakat. Hal ini merupakan pandangan a. Aliran idealisme, b. Aliran realisme, c. Aliran pragmatisme, d. Aliran behaviorisme. Jawabannya adalah d. Aliran behaviorisme. 5. Humanisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa pendidikan dilaksanakan harus sesuai dengan a. Jenjang atau umur anak, b. Kebutuhan pasar, c. Kebutuhan anak, d. Peran guru dalam pembelajaran. Jawabannya adalah a. Jenjang atau umur anak. 6. Pendidikan yang membina siswa agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu disebut dengan a. Pelajaran pendidikan jasmani, b. Ekstrakurikuler, c. Pendidikan olahraga, d. Pendidikan dan latihan, diklat. Jawabannya adalah b. Ekstrakurikuler. 7. Pendidikan jasmani merupakan upaya penyaluran kelebihan tenaga pada anak-anak maupun orang dewasa. A. Herbert Spencer, b. Carl Butcher, c. Roger Collins, d. Johann Huizinga. Jawabannya adalah a. Herbert Spencer. 8. Pengertian sederhana pendidikan jasmani adalah a. Suatu proses belajar keterampilan gerak dan memahami keterampilan gerak, b. Proses belajar aktivitas gerak olahraga, c. Suatu proses belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar, d. Proses belajar gerak dan bergerak untuk kesehatan. Jawabannya adalah c. Suatu proses belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar. 9. Ranah pendidikan jasmani dari aspek efektif ialah a. Arti sehat, b. Ingin terlibat kegiatan sosial, c. Memecahkan masalah, d. Berpikir kritis. Jawabannya adalah b. Ingin terlibat kegiatan sosial. 10. Ciri-ciri bermain menurut Huizinga di antaranya berikut ini kecuali a. Bermain memiliki tujuan, b. Bermain selalu bermula dan berakhir serta dilakukan di tempat tertentu, c. Bermain bersifat untung-untungan dan perhitungan, d. Bermain dilakukan dengan bebas dan sukarela. Jawabannya adalah c. Bermain bersifat untung-untungan dan perhitungan. 11. Tujuan utama dari pendidikan jasmani menurut Nur adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan meningkatkan taraf kesehatan serta menumbuhkan sikap atau perilaku berikut ini, kecuali a. Kejujuran, b. Toleransi, c. Kesehatan pribadi, d. Kerjasama. Jawabannya adalah c. Kesehatan pribadi.
12. Tujuan pokok pendidikan jasmani adalah A. Menghasilkan jiwa yang sehat. B. Menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu. C. Terciptanya kebugaran jasmani siswa yang baik. D. Menghasilkan siswa yang berprestasi dalam kegiatan olahraga. Jawabannya adalah B. Menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu. 13. Berikut ini tidak termasuk dalam tujuan pendidikan jasmani, di antaranya adalah A. Perkembangan sosial emosional. B. Perkembangan kebugaran. C. Perkembangan perseptual motorik. D. Perkembangan prestasi atlet. Jawabannya adalah D. Perkembangan prestasi atlet. 14. Berikut ini adalah 3 tahapan kerja motorik, di antaranya A. Terminal tahapan gerak aktivitas karakteristik. B. Tahapan gerak terminal aktivitas karakteristik. C. Terminal tahapan gerak aktivitas karakteristik. D. Tahapan gerak aktivitas karakteristik terminal. Jawabannya adalah A. Terminal tahapan gerak aktivitas karakteristik. 15. Usia 2-7 tahun atau masa kanak-kanak awal termasuk ke dalam tahap kerja motorik. A. Karakteristik usia. B. Terminal. C. Aktivitas karakteristik. D. Tahapan gerak berdasarkan usia perkembangan. Jawabannya adalah B. Terminal. 16. Lautan, 2001, membagi perkembangan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan physical fitness. A. Kekuatan otot. B. Koordinasi. C. Agilitas. D. Power. Jawabannya adalah A. Kekuatan otot. 17. Salah satu perkembangan gerak perseptual berurusan dengan perkembangan dan penghalusan kepekaan kinestetik yang mencakup dunia ruang dan waktu. Yang meliputi kemampuan yang berkaitan dengan waktu, tempo, adalah A. Kesadaran arah. B. Sinkronisasi. C. Irama. D. Urutan rangkaian gerak. Jawabannya adalah A. Kesadaran arah. 18. Keterampilan hidup bermasyarakat sangat mementingkan kemampuan pengendalian diri. Dengan kemampuan ini, seorang bisa berhasil mengatasi masalah dengan kerugian sekecil mungkin. Hal ini disebut dengan A. Introvert. B. Extrovert. C. Kecerdasan emosional. D. Keterampilan sosial. Jawabannya adalah C. Kecerdasan emosional. 19. Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah dasar salah satunya adalah aktivitas pengembangan seperti A. Permainan eksplorasi gerak. B. Keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. C. Atletik, kasti, rounders, keepers. D. Mekanik sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani. Jawabannya adalah D. Mekanik sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani. 20. Fungsi pendidikan jasmani yang dapat dibedakan menjadi beberapa aspek. Salah satunya adalah mengembangkan keterampilan lokomotor, seperti berjalan, berlari, mendorong, dan menarik, termasuk aspek A. Organik. B. Neuromuskuler. C. Kognitif. D. Sosial. Jawabannya adalah B. Neuromuskuler. 21. Perilaku anak yang aktif bermain, menunjukkan gejala anak yang A. Nakal. B. Sehat statis. C. Sehat dinamis. D. Memiliki kemampuan motorik. Jawabannya adalah C. Sehat dinamis. 22. Puncak pertumbuhan fisik pada anak secara umum terjadi pada masa A. Usia 5-8 tahun. B. Usia 10-14 tahun. C. Usia 15-20 tahun. D. Golden Age. Jawabannya adalah B. Usia 10-14 tahun.
23. Melalui berbagai macam bentuk dan jenis pendidikan jasmani yang mengutamakan aktivitas fisik akan bermanfaat untuk A. Meningkatkan keterampilan teknik. B. Memperbaiki pola gerak yang aktif. C. Memelihara kemampuan fisik. D. Merangsang pertumbuhan fisik yang lebih cepat. Jawabannya adalah D. Merangsang pertumbuhan fisik yang lebih cepat. 24. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah A. Kemampuan untuk melakukan gerakan yang khusus dalam olahraga. B. Keterampilan bermain yang memadai. C. Merupakan gambaran dari salah satu kecakapan dalam melakukan bermacam-macam keterampilan dasar dan aktivitas secara keseluruhan. D. Kemampuan yang memiliki anak setelah melakukan aktivitas multilateral. Jawabannya adalah C. Merupakan gambaran dari salah satu kecakapan dalam melakukan bermacam-macam keterampilan dasar dan aktivitas secara keseluruhan. 25. Salah satu pengaruh pendidikan jasmani terhadap perkembangan mental anak adalah A. Anak akan mampu bekerja siang dan malam. B. Anak memiliki kebebasan, batasan waktu, dan ruang. C. Anak memiliki keberanian dan kreatif. D. Anak memiliki kepercayaan diri yang berlebihan. Jawabannya adalah C. Anak memiliki keberanian dan kreatif. 26. Beberapa pengaruh positif akibat pendidikan jasmani diantaranya, sebagai berikut kecuali A. Perkembangan motorik. B. Perkembangan fungsional tubuh. C. Kesegaran jasmani. D. Perkembangan mental egois. Jawabannya adalah D. Perkembangan mental egois. 27. Perkembangan motorik pada masa anak-anak sangat pesat. Oleh karena itu, pada masa anak harus dikembangkan berbagai macam bentuk gerak dasar pendidikan jasmani yang bersifat reflektif melalui kegiatan A. Kegiatan multilater. B. Latihan weight training. C. Aktivitas fisik yang terprogram. D. Kegiatan berimajinasi. Jawabannya adalah A. Kegiatan multilater. 28. Apabila pendidikan jasmani didominasi oleh aktivitas fisik dilakukan secara teratur dan sesuai dengan perkembangan anak, maka anak akan memiliki kesegaran jasmani yang memadai dan pada akhirnya anak akan memiliki A. Sehat statis. B. Kekuatan otot. C. Sehat dinamis. D. Daya tahan otot. Jawabannya adalah C. Sehat dinamis. 29. Dampak positif dari anak yang memiliki kesegaran secara ekonomis diantaranya adalah A. Dapat bekerja membantu orang tuanya. B. Memiliki daya tahan terhadap penyakit. C. Memiliki keterampilan bermain olahraga dengan baik. D. Menguasai keterampilan bermain olahraga dengan baik. Jawabannya adalah B. Memiliki daya tahan terhadap penyakit. 30. Sasaran akhir yang diharapkan perkembangan mental adalah A. Memiliki sikap positif dan overconfidence. B. Terampil dan berani dalam melakukan segala aktivitas permainan. C. Memiliki kemampuan pembelaan diri apabila terjadi penyerangan. D. Terjadinya kematangan secara mental psikologis. Jawabannya adalah D. Terjadinya kematangan secara mental psikologis.